Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat sehat semuanya. Masih bersama program Ramadan Sehat bersama Ustadz. Kali ini kita tidak akan bosan membahas mengenai bulan puasa. Karena memang bulan puasa ini ada beberapa hal yang tidak kita temukan di bulan-bulan lainnya, yakni antara berbuka dan sahur. Maka dari itu kita akan berbincang lebih banyak dan detail mengenai hikmah berbuka dan sahur bersama Ustadz yang luar biasa. Yakni masih bersama kita Ustadz Awang. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Masya Allah. Apa kabar Ustadz hari ini? Alhamdulillah. Ya puasa terus lah. Semoga lancar. Siap. Masih semangat Ustadz ya? Semangat terus. Masya Allah. Baik Ustadz. Nah, kira-kira mengenai sahur dan buka puasa ini sebenarnya kita sering berbicara bahwa sahur dan berbuka itu luar biasa keberkahannya. Nah, sejatinya kenapa bisa sahur itu seberkah itu Ustadz? Ya, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Mas Yudi dan sobat sehat semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, betul bahwa sahur itu akan mendatangkan keberkahan. Kita tahu dari mana? Ya dari baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena beliau adalah panutan kita yang membawa risalah ini. Karena itu, mengapa kita bisa faham tentang keberkahan tadi? Karena ada informasi dari sahabat Nabi Sa'id bin Khudri, itu beliau menjelaskan bahwa as-sahur aqlatul barakah. Jadi sahur itu akan mendatangkan keberkahan. Karena itu Nabi SAW mengajarkan fala tada'ahu, jangan ditinggalkan. Ya, jangan ditinggalkan. Walau ayyajra'a ahadukum jur'atan min ma. Kalaupun itu seteguk air. Jadi ini sangat penting. Kenapa? Karena fa innallaha wa malaikatahu yusallu alaihi 'alal mutasahhirin. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para malaikatnya senantiasa akan menerima doa, menganggap itu bagian dari doa kita pada saat ketika kita melaksanakan sahur. Ini penting banget bahwa keberkahan akan turun, akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang yang bersahur. Dan juga ini akan berimbas kepada aplikasi pada saat ketika kita berpuasa. Demikian Mas Yudi. Oke, Masya Allah Ustadz. Jadi memang sahur itu luar biasa keberkahannya ya Ustadz. Bahkan saya sendiri nih yang tidak cocok untuk ditiru ya Ustadz. Kadang kita tuh merasa kalau sahur itu selalu ngantuk gitu Ustadz. Nah padahal jika kita makan walaupun hanya sedikit itu sudah mengambil keberkahan tersebut ya Ustadz. Betul. Dari sahur. Walaupun misalnya hanya meminum seteguk air ya Ustadz. Betul banget, betul. Baik. Nah Ustadz, biasanya supaya semakin menggelodok nih Ustadz, ya, mengenai keberkahan sahur dan berbuka ini, apa saja sih Ustadz makna dan hikmah mengenai sahur dan berbuka? Ya, Mas Yudi dan sobat sehat semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sahur itu sendiri bukan cuma memiliki makna dan hikmah yang besar untuk kita, tapi itu sebagai pembeda dari amalan-amalan agama yang ada di dunia ini, ya, baik yang mengaku sebagai agama samawi maupun agama ardi. Artinya dalam hal ini yang membedakan puasa sahurnya antara kita dengan agama lain, sebagaimana baginda Rasul SAW menyatakan faslun ma baina siyamina wa siyami ahlil kitab aklatus sahur. Jadi itulah yang membedakan antara puasanya orang yang beriman, artinya puasanya yang disyariatkan kepada baginda Rasulullah SAW dan kepada agama-agama yang lain, itu memakan sahur. Ya, ini sangat penting banget, sehingga ketika kita bersahur akan mendapatkan hikmah yang sangat besar untuk kesehatan kita, dimana baginda Rasulullah SAW juga menjelaskan dalam beberapa hadisnya yang dinukil oleh beberapa para alim ulama, ya, dan disyarahkan juga, dan ulama-ulama hadis juga menegaskan di sini bahwa ketika kita bersahur ini akan memberikan efek kepada tubuh ini menjadi kuat, sehingga tidak mengendorkan semangat, karena hikmah sahur tadi akan
menutrisi tubuh di saat ketika kita beraktivitas di pagi hari atau di siang hari, yang sangat mungkin maaf kata beraktivitas sangat berat. Itu pentingnya kita bersahur, karena itu akan menutrisi dan akan memberikan dampak positif bagi tubuh kita. Demikian. Oke, Masya Allah, tabarakallah. Nah, sobat sehat, ini ada sebuah penelitian nih Ustadz dalam bidang kesehatan bahwa ketika kita sahur, kita mendapatkan suplai makanan yang cukup, maka dengan itu kita berpuasa, tubuh akan meregenerasi sel-sel yang rusak karena tubuh ada perbaikan Ustadz dari proses puasa tersebut. Dengan catatan kita sahur terlebih dahulu, dengan itu kita dapat asupan yang sesuai untuk proses tadi perbaikan sel-sel tubuh yang rusak, sehingga kadar gula darah kita bisa terkontrol Ustadz. Masya Allah, tabarakallah. Betul. Nah Ustadz, ini yang menarik nih. Saya pernah dengar mengenai bahwa makanan sahur itu tidak dihisap ya Ustadz. Nah itu bagaimana Ustadz? Iya, Mas Yudi dan sobat sehat semua, kenapa makan sahur tadi tidak kena hisab? Ya, kita tahunya dari mana ya? Dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena beliau dalam yang diriwayatkan oleh Al-Azra'i ya menegaskan bahwa ada 3 hal. Ya, ada 3 hal makanan yang tidak dihisab. Semua makanan kita pasti kena hisab. Dari mana makannya, bagaimana kita memasak, mengolahnya, sampai akhirnya kita mau kemanakan itu makanan. Semua dihisab. Kecuali ada 3 hal. 3 hal inilah yang sangat penting untuk kita pahami. Yaitu yang pertama, ketika kita aklatus sahur. Pertama, makan sahur. Sahur itu tidak dihisab. Makannya kita makan dapat dari sumbangan inilah, mungkin kita masak sendirilah gitu ya. Itu semua tidak dihisab, tetapi yang ada di situ adalah Allah akan memberikan keberkahan. Masya Allah. Gitu. Kemudian juga ketika kita wa ma'aftur alaih, buka puasa. Ya, mungkin ada teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, saudara kita yang ngumpulin takjil. Karena dia sudah tidak mungkin juga untuk beli karena tidak punya. Ya, dia ngumpulin takjil di masjid ini, mungkin di musola ini atau di surau, atau mungkin di jalan dia dapatkan, dibawa pulang ke rumah, dia makan. Ya. Tidak dihisab. Melainkan Allah akan menggantinya dengan keberkahan ketika dia santap itu takjil tadi, ya. Dan juga ketika makanan yang kita makan bersama-sama dengan saudara-saudara kita, wal aklu ma'al ikhwan. Jadi ketika kita makan nggak boleh sendiri, harusnya kita ngajak teman. Makanya kebiasaan Nabi SAW di pagi hari ketika di luar puasa, ya terlebih lagi di saat bulan puasa, beliau selalu mencari sahabat-sahabat untuk bersarapan bareng. Ya, ketika didapatinya misalnya ada sahabat yang melintas di rumah beliau, beliau panggil untuk sarapan bareng. Kenapa? Karena beliau berharap di samping ada turunnya keberkahan dari makanan yang kita santap, kemudian Allah tidak akan hisab di situ. Yang ada semua kunyahan-kunyahan segitu banyaknya, 32 kali kunyahan. Rasulullah SAW terus mengunyah, tetapi akan memberikan nutrisi terbaik untuk menimbulkan enzim dalam tubuh kita. Ini penting. Jadi keberkahan di dalam makan sahur, di dalam berbuka puasa, bahkan pada saat ketika kita makan bareng bersama saudara-saudara kita, hatta ini di luar puasa. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak akan hisab makanan-makanan yang tadi. Gitu. Demikian barangkali Mas Yudi. Oke, Masya Allah. Nah, sobat sehat, jadi tadi saking luar biasanya keberkahan sahur ya Ustadz. Betul. Maka dari itu jangan lupa untuk sahur, meskipun memang kadang ngantuk, kadang males ya Ustadz. Nah, biasanya Ustadz, beberapa golongan masyarakat atau mungkin banyak juga nih di antara kita yang memandang karena sahur ini hukumnya sunnah ya Ustadz, sehingga kadang orang-orang mengabaikannya karena bukan wajib gitu ya. Nah, kira-kira bagaimana Ustadz memandang fenomena ini? Ya, ada sunnah yang mungkin kategori nilai pahalanya itu sunnah. Ada sunnah yang kita laksanakan yang memiliki pahala mendekati wajib. Artinya sangat besar. Karenanya sahur ini kembali kepada tema kita sahur ini. Ketika kita sahur, terlebih lagi kita bangun di tengah malam. Artinya menjelang subuh, Allah Subhanahu wa taala akan mendengar pinta kita. Luar biasa ini sini. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 17, as-sabirin was-sadiqin wal qanitin
Kemudian wal munfiqin wal mustaghfirina bil ashar. Jadi orang yang sabar, orang yang senantiasa berbuat kebaikan, orang yang taat, orang yang senantiasa berinfak, dan kemudian orang yang senantiasa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu sahur. Jadi waktu sahur itu betul-betul sangat mustajab. Karenanya waktu sahur itu bagian dari Allah Subhanahu wa taala menjelaskan Allah akan turun ke langit dunia untuk mendengar pinta hambanya, apakah ampunan yang dimintakan atau apapun yang hajat-hajat yang dimintakan, Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkannya. Itu bagian dari salah satu konteks di mana kita disyariatkan untuk melaksanakan sunnah. Sunnah sekecil apapun di bulan Ramadan kita laksanakan. Ini akan memberikan dampak positif kepada aktivitas-aktivitas kita selepas Ramadan. Demikian Mas Yudi. Baik, Masya Allah. Nah Sobat Sehat, jadi jangan sampai nih Ustaz ya, pemikiran kita itu karena oh ini sunnah bukan wajib, sehingga kita mengabaikannya. Justru dengan mengikuti sunnah itu, kita mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Nah baik Ustaz, tadi kita mengenai sahur nih. Nah setelah sahur kita kan puasa ya Ustadz, puasa hingga tiba pada waktu yang berbahagia nih Ustadz, yaitu waktu berbuka puasa. Nah biasanya masih banyak di antara kita masyarakat yang berbuka puasanya itu kebablasan Ustadz, beli ini beli itu hingga tidak termakan semuanya. Mungkin masih banyak juga yang beli gorengan-gorengan maupun yang lainnya, sehingga memang hemat saya justru itu tidak akan mendatangkan kebaikan Ustaz, apalagi dalam sisi kesehatannya. Nah kira-kira contoh dari Rasulullah SAW itu dalam berbuka, biasanya Rasul berbuka dengan apa Ustaz? Ya, Mas Yudi dan sobat sehat semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Betul, apapun yang kita laksanakan harus sesuai dengan contoh. Ya, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam selalu menyontohkan aktivitas sekecil apapun. Karenanya dipandu segala sikap dan aktivitas setiap muslim. Nah, ketika kita melaksanakan puasa bahkan berbuka, ya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada baginda Rasul untuk mencontohkan kepada umatnya harus seperti apa bersikap. Ya, sama seperti Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabi-nabi sebelum beliau. Ya, kemudian itu sebagai amalan dari para nabi, yaitu ta'jilul iftar. Jadi menyegerakan untuk berbuka puasa. Jangan dilambat-lambatkan. Ya, tetapi juga jangan kita memudahkan. Soalnya apa, kan kadang sekarang ini banyak sekali ya mass media yang menginformasikan bahwa puasa buka puasa jam sekian. Kita patokannya adalah pemerintah. Ya, jangan kita menyetel azan duluan gitu ya sebelum waktunya. Ya terdengar azan, wah ini sama sekali sama seperti azan maghrib lah, itu harus kita berbuka. Tidak. Jadi ta'jilul iftar itu kita harus menyegerakan. Puasa ketika azan terdengar Allahu Akbar, langsung kita menyegerakan untuk berbuka. Karenanya kita harus bersiap sebelum waktu berbuka puasa supaya hidangan sudah tersiapkan. Kemudian juga ta'khirus sahur. Nah, ini yang kadang-kadang orang yang karena saking ta'khirus sahur ini melambatkan sahur tadi, itu orang akhirnya menyepelekan sahur. Nah, ini juga tidak boleh. Harus kita mengikuti sunnah yang diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian Mas Yudi. Oke, Masya Allah. Nah, jadi sobat sehat semua, di antara sunnah Nabi dalam berbuka itu adalah menyegerakan ya Ustaz. Jangan sampai ditinggalkan atau diakhirkan selama sudah sampai pada waktunya ya Ustaz. Untuk menyegerakan berbuka puasa. Nah, kemudian Ustaz, biasanya makanan apa sih Ustaz yang biasa dikonsumsi Nabi untuk berbuka puasa? Ya. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam senantiasa berbuka dengan kurma. Oh iya, kurma ya Ustaz. Iya, yang manis-manis. Iya. Kalau kita mungkin nggak ada kurma, kolak lah. Kolak. Iya. Kolak. Jadi kenapa berbuka dengan yang manis-manis? Karena sudah seharian kita terbakar energi
kita, ya, seluruh tubuh ini betul-betul meremaja. Karena itu harus diberikan zat pemanis. Ya, satu harian kita kosong untuk tidak mendapatkan nutrisi manis sebagai penguat, ya, penyemangat tubuh ini, maka dianjurkan pada saat ketika berbuka untuk menggunakan yang manis-manis. Jadi Rasul menggunakan kurma, memakan kurma untuk iftar, 3 butir kurma dan 3 teguk air. Ya, Masya Allah. Ya, bukan gluk-gluk satu gelas, gluk-gluk satu gelas, tetapi betul-betul beliau itu 1 teguk makan kurma, 1 teguk makan kurma, 1 teguk makan kurma, sehingga itu akan tidak kaget perut kita. Ya, sudah seharian, betul Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi menyatakan sumu tasihhu, berpuasalah kalian pasti badanmu akan sehat. Tetapi Rasul mengajarkan cara sehatnya tidak kebablasan. Jadi Rasul mengajarkan kepada kita untuk berhati-hati pada saat ketika kita berbuka. Bukan kita memindahkan semua isi meja ke dalam perut, tetapi harus ada adabnya. Demikian barangkali. Oke, Masya Allah. Nah, sobat sehat semuanya, demikian obrolan kita pada kesempatan kali ini. Intinya tadi dalam berpuasa kita harus pertama bersahur dulu ya Ustadz, karena itu semuanya merupakan sunnah Nabi SAW. Kemudian juga kita menyegerakan berbuka puasa, dan sunnahnya dengan 3 butir kurma dan 3 teguk air. Demikian ya Ustadz. Masya Allah, sobat sehat semuanya, demikian yang bisa kami sampaikan. Tetap bersama dengan konten ini di Ramadan Sehat Bersama Ustadz. Semoga kita semuanya mendapatkan ilmu dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.